Tanah air kita ialah tanah Jawa yang wajib kita bela dengan tenaga kita sendiri. Pada tanggal 19 bulan 10 telah diadakan upacara penerimaan calon-calon ofisir tentara pembela tanah air dengan dihadiri oleh Saiko Spika. Di antara pemuda-pemuda tanah Jawa yang dipilih ada juga guru agama Islam, putra-putra bangsawan dan sebagainya. Mereka bersama-sama berseru dengan hati terharu. Tanah Indonesia yang muda, sekarang datanglah waktunya untuk berdiri serentak dengan alat senjata. PETA atau Pembela Tanah Air merupakan salah satu organisasi yang berperan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. PETA didirikan di masa penjajahan Jepang sejak tahun 1945. Usia PETA memang hanya seumur jagung saja, namun perannya terhadap kemerdekaan Indonesia panjang dan berliku. Meskipun namanya Pembela Tanah Air, namun tidak semua orang Hindia Belanda diperbolehkan bergabung dengan PETA karena berbasis militer. Hanya para laki-laki saja yang dapat berjuang bersama PETA. Dibutuhkan latihan fisik yang sama dengan para tentara Jepang untuk menjadi anggota PETA. Sejarah terbentuknya PETA berkaitan erat dengan keinginan Indonesia untuk merdeka. Jepang mengambil untung dari keadaan yang mulai memihak. Belanda kalah perang dari Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Menundukkan Belanda ini dilakukan tanpa syarat apapun dengan ditandai menyerahnya Letnan Jenderal Terputen yang sebelumnya ditugasi dari kerajaan Belanda untuk mengakhiri masa penjajahan Belanda di Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Jepang mendirikan banyak organisasi yang sebenarnya dipersiapkan untuk mendukung kepentingan Jepang. Organisasi bentukan Jepang di Hindia Belanda ada banyak jenis, mulai dari keagamaan sampai organisasi militer. Semua organisasi tersebut selalu menggandeng tokoh Indonesia yang berpengaruh agar masyarakat luas percaya organisasi itu didirikan demi kepentingan bangsa Indonesia. Melindungi diri dari Perang Asia Timur Raya yang akan segera terjadi, belum lagi disusul Perang Pasifik dan beberapa perang yang sangat mungkin menjadikan Jepang sebagai target utama, membuat para petinggi Jepang harus memutar otot untuk bertahan diri. Mereka pun memanfaatkan penduduk dari negara jajahannya secara halus dengan menyerukan sikap patriotisme yang dibutuhkan untuk setiap jiwa yang ingin merdeka. Jepang terus melancarkan serangan Taiwannya kepada masyarakat Hindia Belanda. Secara resmi, Jepang mendirikan PETA atau Pembela Tanah Air pada tanggal 3 Oktober 1945 untuk menyiapkan Indonesia merdeka. Para pemuda dan laki-laki dewasa dilatih fisiknya dengan cukup keras. Mereka dipersiapkan sebagai prajurit perang yang akan melengkapi kekurangan armada perang Jepang menghadapi sebuah perang besar. Dikhawatirkan oleh Jepang, Amerika Serikat mencari sekutu baru hingga kekuatannya berkali lipat lebih besar dari armada Amerika yang kuat dan kecanggihan peralatannya terus diperbaharui. Tidak mungkin Jepang dapat bertahan serta tambahan prajurit yang siap dikorbankan, namun Jepang mendidik anggota PETA untuk mencintai tanah airnya sendiri. Dikatakannya bahwa latihan yang dilakukan tersebut akan bermanfaat untuk melindungi tanah air Indonesia suatu hari nanti ketika Indonesia terancam diserang negara lain. Keanggotaan PETA terdiri dari para pemuda berbagai tingkatan. Rata-rata anggotanya merupakan seorang pelajar yang telah menyadari arti pentingnya kemerdekaan. Oleh karenanya, mereka tetap rajin berlatih militer meskipun sudah merencanakan kembalikan gerakan organisasi mereka. Yang berjiwa muda ini sudah mengatur strategi untuk meraih kemerdekaan Indonesia sendiri. Melalui organisasi PETA, para anggota PETA memang disiapkan untuk menjadi tentara Jepang. Sayangnya, melihat Jepang tidak memberikan ketegasan akan status prajuritnya saat PETA masih aktif beroperasi, nama-nama seperti Jenderal Besar Sudirman dan Letnan Jenderal Soeharto menjadi nama kenangan yang pernah ikut mewarnai PETA. Mereka tahu posisi mereka hanya ditempatkan sebagai cadangan prajurit saja.
Jadi mereka bukan pasukan resmi Jepang yang mendapat juga tunjangan prajurit sama halnya dengan organisasi militer lainnya. Untuk mencapai suatu tujuan besar tahap yang dilaksanakan harus sudah tersusun rapi dengan rencana yang matang termasuk pula struktur organisasi dan keanggotaannya. Tujuan kejelasan ini adalah memudahkan pendistribusian tugas sebagai para anggota dan petinggi organisasi. Dengan demikian, organisasi dapat berjalan dengan seimbang. Berikut urutan hierarkis jabatan dalam peta. Yang pertama, dari Daidancho atau Komandan Batalion, hanya orang-orang yang memang sebelumnya pernah memiliki pangkat yang dapat menduduki posisi komandan. Batalion ini yaitu para pejabat birokrasi, pemuka agama, para penegak di dunia hukum. Sedikit lebih rendah dari Daidancho yaitu Chudancho, diperbolehkan ditempati oleh para guru dan juru tulis yang memang mengindikasikan hidupnya demi dunia pendidikan yang lebih baik. Mereka boleh memimpin sebuah kompi. Yang ketiga, Sudancho, hanyalah pelajar yang pernah merasakan bangku sekolah menengah tingkat pertama. Atas saja yang berhak memimpin suatu peleton. Yang keempat, Budancho atau komandan regu, yaitu demi menjaga stabilitas organisasi dibentuklah kelompok paling kecil. Dalam sebuah organisasi besar, Budancho boleh mengendalikan suatu regu dengan syarat ia pernah duduk di bangku sekolah dasar. Keberadaannya akan memudahkan pengorganisasian dan proses koordinasi. Yang kelima, Yuhei atau prajurit sukarela. Anggota peta yang belum pernah sekolah boleh saja bergabung. Namun, mereka harus rela diberi tugas apa saja, karena bergabungnya dia hanya diakui sebagai prajurit sukarela yang berada di hierarki RKI, paling bawah struktur organisasi peta. Karena para pemimpin dan anggota peta memang sejak awal berusaha mempererat organisasi ini akan memerdekakan Hindia Belanda. Timbullah beberapa kejadian yang di luar dugaan. Salah satu kejadian yang sangat terkenal dalam sejarah kemerdekaan Indonesia yaitu peristiwa pemberontakan peta di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi. Pemberontakan peta terjadi sebelum Indonesia merdeka. Supriyadi mengarahkan tentara petanya di tanggal 14 Februari 1945 untuk melakukan pemberontakan pada pemerintahan Jepang. Namun, Supriyadi hilang ketika tentara yang tertangkap hanya mudah dikoordinator lapangan. Pemberontakan peta sajalah yang sampai titik darah penghabisan, mengawal tentaranya ke tiang hukum. Para pemberontak disiksa habis-habisan oleh ikan pati atau polisi Jepang, sembari menunggu pemenggalannya di daerah Ancol pada tanggal 16 Mei 1945. Pembubaran peta dilaksanakan sehari setelah proklamasi kemerdekaan, 17 Agustus 1945. Pada dunia bahwa Indonesia merdeka di atas kaki sendiri, sehingga setiap senjata yang dipakai untuk melawan negara manapun nantinya adalah senjata milik sendiri dengan prajurit dari dalam negeri sendiri. Sama sekali tidak ada pengaruh Jepang dalam setiap usaha kemerdekaan. Karenanya banyak yang meletakkan senjata resminya. Pembubaran peta dilakukan secara baik-baik tanpa ada kerusuhan pada tanggal 19 Agustus 1945. Letnan Jenderal Nagano yang menjadi panglima terakhir pasukan Jepang di Indonesia memberikan pidato perpisahan. Pidato tersebut sekaligus memutus hubungan peta yang memperjuangkan kemerdekaan, sekaligus membantu mempertahankan Jepang. Dengan begitu, bubarlah peta dan mandirilah Kesatuan Militer Indonesia. Para bekas tentara peta banyak yang kemudian terjun di dunia militer Indonesia. Beberapa di antara menjadi petinggi dan beberapa di antaranya tidak terlalu dikenal namanya. Namun, dikenal atau tidak, mereka telah memberikan sumbangan besar terhadap pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR, yang sekarang dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia. Dainippon yang berperang untuk melepaskan segenap bangsa Asia dari perbudakan yang telah menyapu bersih kekuasaan Amerika, Inggris, dan Belanda.
dari seluruh benua Asia, kini bangsa Asia hidup dalam kemerdekaan. Akan tetapi, musuh-musuh masih terus melakukan serangan pembalasan mati-matian. Oleh karena itu, Dai Nippon juga sedang berusaha giat mempersatukan segenap tenaga rakyat untuk menggagalkan usaha musuh. Sekali-kali tidak boleh diberi kesempatan kepada musuh untuk menjajah Asia kembali. Bungalah bangsa Indonesia. Hei ho, Angkatan Laut Dai Nippon yang berperang untuk melepaskan segenap bangsa Asia dari perbudakan yang telah menyapu bersih kekuasaan Amerika, Inggris, dan Belanda dari seluruh benua Asia. Bangsa Asia hidup dalam kemerdekaan. Akan tetapi, musuh-musuh masih terus melakukan serangan pembalasan mati-matian. Oleh karena itu, Dai Nippon juga sedang berusaha giat mempersatukan segenap tenaga rakyat untuk menggagalkan usaha musuh. Sekali-kali tidak boleh diberi kesempatan kepada musuh untuk dijajah Asia kembali. Bungalah bangsa Indonesia, marilah kita berjuang bersama Dai Nippon. Pasukan ini dibentuk berdasarkan instruksi bagian Angkatan Darat Markas Besar Umum Kekaisaran Jepang pada tanggal 2 September 1942 dan mulai merekrut anggota baru pada tanggal 22 April 1943. Mempropagandakan bahwa Heiho merupakan suatu kesempatan bagi para pemuda untuk berbakti kepada tanah air dan bangsa. Syarat menjadi anggota Heiho adalah seorang pemuda yang memiliki usia 18 sampai dengan 25 tahun, memiliki tinggi minimal 110 cm dan berat badan 45 kg, sehat jasmani dan rohani, dan berperilaku baik serta berpendidikan minimal tamatan sekolah dasar. Para pemuda yang terpilih dijanjikan menjadi anggota Angkatan Darat dan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Tapi kenyataannya Heiho malah membantu mempekerjakan kasar militer pada satuan-satuan angkatan perang Jepang seperti membangun kubu parit pertahanan dan menjaga keamanan. Oleh karena itu, Heiho disebut juga barisan tenaga pekerja yang tidak diberi senjata kemiliteran lengkap. Senjata yang diberikan hanya satu, yaitu sangkur, yang sudah menjadi bagian mutlak perlengkapan yang dipakai. Kemudian, para anggota Heiho diberi senjata ketika Jepang sudah terdesak oleh pasukan sekutu. Mereka pun ikut berperang bersama para serdadu Jepang. Selain itu, Heiho justru turut diikutkan ke berbagai medan perang Pasifik yang sesungguhnya, seperti Filipina, Thailand, Morotai, Rabaul, atau Gini bagian dari Papua Nugini, Balikpapan, dan Burma, lantaran masih kurangnya pelatihan. Mereka lebih sering dijadikan tameng peluru atau martil bom bunuh diri ketika Jepang menyerah setelah mendapat pelatihan. Beberapa bulan pasukan Heiho dianggap memiliki kemampuan militer yang lebih baik ketimbang pasukan peta. Atas dasar itu, pasukan Heiho banyak ditugaskan di unit-unit penangkis serangan udara, artileri, lapangan tank, mortir, dan transportasi perekrutan Heiho pada Angkatan Darat Jepang. Kemudian diikuti oleh perekrutan polisi militer hukum, Bagik, Kompetai maupun Baikonrigo tentara strategi bagi Angkatan Laut Jepang. Heiho tidak memiliki komandan dari bangsa Indonesia, tetapi berada di bawah komandan tentara Jepang. Latihan yang diberikan tidak berkaitan dengan organisasi dan tidak dilatih teori kemiliteran, melainkan berkaitan dengan stamina fisik, shishin, atau semangat dan keberanian yang tidak mengenal rasa sakit dan tidak takut akan kematian. Menjelang akhir kependudukan Jepang di Indonesia, jumlah Heiho diperkirakan mencapai 42.000 orang. Di Jawa 2.487 orang, di Timur 2.504.000 jiwa, dan 15.000 orang di daerah lain dengan lebih dari setengahnya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Heiho dibubarkan oleh PPKI setelah Jepang menyerah kepada Belanda dan sebagian anggotanya dialihkan jadi anggota Badan Keamanan Rakyat. Heiho atau tentara pembantu adalah pasukan yang terdiri dari bangsa Indonesia yang dibentuk oleh utara penduduk Jepang di Indonesia pada masa Perang Dunia II. Heiho juga termasuk salah satu organisasi militer yang dibentuk selain PETA dan dihimpun oleh pemuda-pemuda Indonesia yang bergabung dengan Heiho tidak pernah diberi pangkat atau jabatan yang tinggi, berbeda dengan pemuda yang bergabung dengan PETA atau Geihun yang selalu ada promosi kenaikan pangkat atau jabatan. Diskriminasi ini terlanjur
ketika seluruh anggota Angkatan Darat, Heiho, dan Angkatan Laut harus memberi hormat kepada warga Jepang, baik itu sipil maupun militer. Selain itu, ada juga perbedaan gaji, akomodasi, dan makanan dengan tentara yang lain yang disesuaikan dengan strata sosial. Anggota Heiho sendiri dalam 1 bulan, gaji seorang Heiho hanya 30.000 untuk bujangan dan 35.000 untuk anggota yang telah berumah tangga. Padahal para pemuda berharap perekrutan Heiho ini sebagai pijakan karir militer untuk meningkatkan strata sosial, gaji Jepang, dan terhindar dari sistem Romusa atau kerja paksa.